tadi kan jalan primer. Kalau jalan primer antar kota. Nah, kita lihat tadi geometriknya. Nah, geometriknya ada di mana? Gitu loh. Ya. Nah, karena sini geometriknya dikasih tahu ini jalan eh, kolektor primer, 4 lajur, 2 arah, undivided. Undivided. Ya. Nah, berarti Anda langsung ambil yang tabel yang eh, baris yang kedua ini kan, ya enggak? 4 lajur, 2 arah, undivided. Kalau yang baris yang ketiga, ini adalah 2 lajur tak terbagi. 2 lajur, 2 arah, undivided. Misalnya cetak, bukan 4/2 UD, 2/2 UD. Kalau yang tadi, yang baris kedua itu 4/2 UD. Ini kan. Nah, dari sini baru Anda lihat topografinya apakah di datar, bukit, atau gunung. Gitu loh. Kalau nggak dikasih tahu, ya kalau nggak dikasih tahu, Anda asumsikan aja sendiri. Iya, boleh aja. Saya orang gunung, Pak. Saya tinggal di puncak. Saya dari Bandung, gitu. Jadi saya mau bilang itu di gunung, 1600. Nah, Aura orang Jakarta. Dia bilang, saya biasanya di Jakarta. Itu datar. Jadi saya mau asumsikan channelnya 1700. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Asal dia tulis. Channel, sama dengan apa? Nah, Anda bilang, karena ini kolektor primer, berarti jalan antar kota. Nah, karena geometriknya 4/2 UD, nah ya saya ambil yang ini, yang kolom kedua nih kan. Baris kedua. Nah, terus orang bilang, saya channelnya 1700 karena saya asumsikan itu adalah datar, kota Jakarta datar, gitu misalnya. Boleh, boleh. Tapi ditulis. Jangan dia tulis 1700, terus dalam kurung ditulis jalannya adanya di gunung, Pak. Nggak salah dia tulis Bang, gunung, Gunung Sahari. Gunung Sahari kan di Jakarta, ya, guyon ya gitu loh. Ya, bukan begitu. Nah, Gane tulis 1600. Tapi dia kasih penjelasan topografinya gunung. Gunung beneran, itu bukan Gunung Sahari. Gitu. Boleh. Ya. Nanti tinggal waktu Anda apa detailkan lebih lanjut perhitungannya, maka nanti antara hasil Gane sama hasil Aura nggak sama. Kalau sama berarti nyontek, gitu kan gampang, ya. Kalau nggak dikasih tahu, ada asumsikan aja. Habis gimana? Kan saya nggak bisa ngitung kalau nggak dikasih tahu. Ya. Atau Anda tanya ke dosennya, kalau dosennya hadir di ruang ujian. Kalau nggak ada, ya udah tulis saja. Tapi dijelaskan, gitu loh, ya. Nah, lanjut tadi kita udah tahu berarti kapasitas dasarnya apa ini ambil dasar datar saja misalnya 1000 tadi berapa 1700 ya 4 lajur 2 arah undivided anggap aja itu di Jakarta 1700 ya. Di Anda boleh juga bilang 1600 atau 1650 tergantung Anda asumsinya di mana. Oke. Nah, setelah itu yang berikutnya ditanya, tadi itu C0. Nah, kemudian eh, berpenduduk 2 juta. Ini menentukan faktor koreksi apa? Betul, Sam.
Sorry. Gani, ya. Tadi saya udah berikan Anda nilai kalau nggak salah ya. Gani, belum. Oh, belum. Tadi masih 0. Saya kasih tadi dia jawab lengkap. Nah, 190. Sekarang yang berikutnya. Hisam, Alwi. Belum tadi yang Iya, jawab. Pak. Hulil atau Gani? Saya, Pak. Yang mana ya, Pak? Hulil ini, Hulil up. Hulil Absar. Iya, Pak. Itu siapa? Oh, kamu, Hulil. Iya, Pak. Tadi yang jawab saya, Pak. Terkait kapasitas dasar dikali budaya faktor. Oke, sekarang kita terusin aja. Tadi udah Gani yang jawab, udah oke. Saya nggak ubah. Hulil sekarang ya. Nah, 2 juta tadi, jadi faktor apa itu? Menentukan faktor apa tadi? Hulil. Faktor Itu apa? itu termasuk dalam berbagai faktor, yaitu faktor hambatan samping nggak sih, Pak, menurut saya? Karena kan ketika ada suatu kendaraan melintas, tapi kemudian adanya pasar, tentunya itu banyak orang berkerumun di situ, dan akhirnya itu menjadi hambatan samping dari jalan tersebut, Pak. Kalau enggak tadi dibilang jumlah penduduk 2 juta, itu faktor koreksi apa? Menentukan faktor koreksi apa? Faktornya itu berarti FSF, Pak. Kalau nggak FSF berarti nanti bisa masuk ke FCS, city size, atau FSF gitu. Bukan. Itu adalah city size. Tadi si Gani udah jawab sebenarnya. Ya. Bukan SF. Ya, itu SF hambatan samping. Hambatan samping bukan ditentukan oleh jumlah penduduk suatu kota, gitu loh. Bukan. Ya. Oke. Begini aja, Aura, ketua kelas. Saya supaya kita nggak hilang waktu banyak, ya. Kalau Anda juga sebagian besar habis libur 10 hari langsung blank otaknya, nggak bisa jawab apa. Saya masih kasih kesempatan untuk yang berikutnya. Ya. Berarti soal yang saya kirim tadi pagi, pertama pengulangan dari latihan yang 10 hari yang lalu, itu ya dibuat, dan ada 2 soal tambahan. Ya. Nah, itu saya minta Anda juga buat, ya. Ini. Ini soal latihan yang lalu itu Anda buat, ya. Tapi sekali lagi jangan nyontek, nggak ada gunanya, ya. Nah, ini terus soal yang kedua yang ini, ya. Ada di Google udah saya masukin kan tadi ngitung apa prosentase reduksi kapasitas akibat hambatan samping, ya, dan sebagainya. Yang kedua, terus yang kasus Tanah Abang,
ya, macet. Nah, hitung mana yang lebih baik antara melebarkan jalan atau menghapus parkir. Nah, itu ada penjelasan hitung-hitungannya, ya. Ini. Jelas ini, Aura? Jelas Bapak. Yang lain jelas? Nadia? Ini sebentar yang Anda tanya yang soal yang tambahan. Saya kasih petunjuk umumnya, data yang Anda perlu tapi tidak ada Anda boleh asumsikan atau Anda tanya dosennya kalau lagi hadir di ruang kelas. Ya, kalau lagi hadir di ruang ujian. Kalau tidak ada, artinya Anda perlu data itu, tapi nggak ada, Anda asumsikan, gitu jawaban umumnya. Nah, kalau sekarang data itu tidak diperlukan, Anda masukin, saya asumsikan sekian, maka itu dianggapnya salah. Nggak perlu, ngapain Anda masukin? Ya enggak? Gitu loh. Ini latihan, besok lusa nanti Anda kalau sudah bekerja sama kayak begitu. Anda suruh menghitung. Wih, ini datanya nggak ada. Ini gimana ya? Saya pernah ngitung begitu, ngitung apa jalan di lapangan golf ya di Malang sana, Taman Dayu atau apa, Pak saya. Nah, saya belum pernah ke sana. Wah, ini gimana ngitungnya ya? Kapasitas saya nggak tahu. Saya tanya sama temen se semeja dekat semeja di kantor waktu itu. Taman Dayu di mana tuh? Di Malang, dia bilang. Itu topografinya kayak apa? Malang, pegunungan. Gitu. Oh, langsung saya tahu. Itu jalan antar kota, itu dia topografinya apa gunung. Langsung saya kasih asumsi eh, kapasitas dasarnya sekian karena ini adalah pegunungan. Betul kan? Gitu, Gandhi. Ya. Nah, oke, balik sini. Jadi jadi 3 soal ini, yang soal pertama itu adalah latihan yang keluar yang lalu, Anda buat lagi, ya, lengkap. Terus yang tambahan 2 soal lagi, itu juga Anda buat, yang Anda jawab. Dan nanti saya kasih soal yang keempat, saya kirimin saya Google minggu depan, tapi biasanya, ya, kalau udah dekat-dekat waktu kuliah, terus saya berikan, ya, Anda buat. Oke. Jelas ini, Ulil, Jelas, Sela, Pak. Sela, tampangnya sih cantik juga ini. Ini ras apa ya? Karena dikasih gambarnya profilnya anjing gitu loh. Jadi kan saya bingung. Ya. Nah, jelas ini yang lain, ya. Fakri juga Saran, Nova, Rehan. Oke. Pak, saya boleh izin bertanya mengenai tugasnya nggak Pak? Jadi saya masih bingung untuk di sini kan ada proyeksi arus lalu lintas jam sibuk per jam sama keseimbangan arus 80/20. Nah itu kalau di antar kota itu termasuk ke bagian faktor apa Pak? Nah, yang Anda tanya itu di soal nomor berapa? Ke 1, 2, 3. Yang pertama Pak, yang kemarin saya masih bingung juga. Nah, proyeksi arus lalu lintas jam sibuk adalah 5.000. Ya kan? Dan keseimbangan arus 80/20. Berarti itu dikasih tahu F
SP-nya itu Anda lihat di faktor 80-20 itu berapa persimpangan arusnya? Itu ada di sini nih. Nih, FSP 80-20. Dia jalan 4 lajur berarti 0,91. Ya. Pokok masalahnya ruas jalannya adalah kolektor primer, berarti dia antar kota, melewati di dalam kota. Berarti ini sekarang kita kasusnya apakah jalan perkotaan atau jalan antar kota. Maka kalau bingung begitu, kita patokannya gini, yang berkaitan dengan jalannya kita ambil, karena jalan primer kita ambil tabel antar kota, ya, yang berkaitan dengan jalannya. Tapi yang berkaitan dengan lingkungannya, karena ini ada di dalam kota, maka kita ngambilnya tabel di dalam perkotaan, tabel dari jalan perkotaan. Jadi dalam hal ini pertanyaan Aura tadi, itu ada faktor keseimbangan arus 80-20 itu ya. Itu apa? Itu adalah faktor keseimbangan arus jalan keseimbangan arus di dalam kota untuk jalan 4/2 UD. Ya kan? Nah, berarti berapa besarnya? Kan dikasih tahu keseimbangan arus 80-20 ini. Berarti keseimbangannya 0,91. Gitu. Ya. Jelas, Aura? Jelas, Pak. Itulah sebabnya maka saya kasih tadi soalnya, kita bahas singkat waktu explore yang lalu, terus saya suruh Anda buat latihan. Karena kelihatannya gampang, tapi kadang-kadang membingungkan juga, apalagi kalau kita belum pernah latihan. Itu gunanya latihan. Tapi kalau latihan Anda nggak mempersiapkan, ya, Anda mau saya berikan tadi nilainya nih, mau saya berikan nilai begini. 1, 20, 0, mau. Kalau Anda dapat 0, berikutnya dapat 100, tetap akhirnya apa? 50 kan? Ya. Jadi untuk yang sekarang, ya, ini saya hapusin. Dava, saya hapus. Sorry Gani, karena mesti adil, walaupun Anda kebetulan bagus ya. Pertahankan, minggu depan bagus juga. Gitu. Ya. Ulil 20. Gila. Ya. Oke. Jadi dengan kata lain, tadi penilaian tadi yang sangat buruk, sangat jelek, karena juga nggak siap, itu saya masih maafkan. Tapi jangan besok lusa, minggu depan Anda minta maaf lagi. Tiada maaf bagimu lagi. Kalau mau belajar, boleh. Nggak belajar ya sudah. Suka-suka Anda. Gitu ya. Jadi tadi saya kasihkan 3 soal buat latihan.
nanti menjelang rilis Selasa minggu depan, saya kasih tambahan satu soal lagi. Ya. Itu semuanya Anda harus upload sebelum hari Selasa dimulai, berarti Senin malam Anda udah upload itu. Ya, ya Aura, soal yang dilatih, jadi 3 plus 1 nanti yang baru, itu Anda harus sudah upload hari Senin. Senin atau minggu lah, supaya saya punya waktu untuk periksa. Ya, minggu lah, minggu malam. Minggu siang atau minggu malam bisa periksa. Oke. Nah, sebenarnya itu latihan itu tujuannya Anda sudah latih, baru kita balik lagi ke soal teorinya. Ini kan rumus-rumusnya nih. Ya, ini jalan, kelihatan nggak ini? Orang? Kalau saya ngomong slide belum kelihatan, tolong Anda langsung teriak, kasih tahu ya. Baik Pak, sudah terlihat dari tadi Pak. Nah, oke. Nah, ini saya ulang singkat saja bahwa kapasitas suatu ruas jalan sama dengan kapasitas dasar yang tergantung dari geometrik dan topografinya, kapasitas dasar, ya, dikalikan berbagai faktor. Itu faktor lebar lajurnya, karena kalau kapasitas dasarnya dia 3,5 meter akan berbeda dengan kapasitas dasar di tempat lain yang topografinya sama, geometriknya sama, tapi lebarnya cuma 3 meter. Beda, makanya kita harus sesuaikan dengan faktor penyesuaian. Begitupun dengan keseimbangan arus, ukuran kota, dan side friction. Gitu loh. Nah, ini tabelnya Anda lihat, ya. Ini untuk perkotaan. Ini juga tadi kapasitas, ini lebar lajur, ya. Ini untuk side friction tergantung itu Anda tentuin bisa, kalau Anda tahu data rincinya, pejalan kakinya, kendaraan berhenti, kendaraan keluar masuk, kendaraan lambat, Anda bisa hitung ini. Hitung berapa frekuensinya, terus Anda kalikan bobotnya, Anda total, maka Anda dapat total frekuensi berbobot. Ini. Total frekuensi berbobot ini Anda lihat di sini berapa, maka Anda tahu kelas hambatan sampingnya yang mana. Apakah dia yang sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Nah, Anda tahu berarti kan, tahu ini baru Anda lihat faktor penyesuaiannya, SF-nya sendiri. Pertama Anda lihat geometriknya kayak seperti apa, terus dari geometrik ini Anda lihat kelas hambatan sampingnya. Itu tadi dari tabel yang sebelumnya ini, ya, tabel yang kedua. Tabel kedua itu adalah hasil jumlahnya dari total frekuensi berbobot yang Anda dapat dari tabel yang pertama ini. Tabel yang pertama ini dapatnya dari mana? Dari tadi frekuensinya ini setiap kejadian, jalan kaki, parkir, kendaraan masuk, kendaraan lambat, dikalikan dengan bobotnya, ini bobotnya. Jangan lupa perhatikan satuannya. Ya, jangan lupa perhatikan satuannya. Nah, setelah itu Anda dapat ini frekuensi berbobot, Anda masukin ke tabel kedua, Anda tahu kelas hambatan sampingnya, masukin tabel berikutnya, cari geometriknya, tipe geometriknya berapa, kelas hambatan sampingnya berapa, nah, terus Anda lihat di sini lebar efektif bahunya berapa, 1,5 meter. Nah, berarti kalau ininya tadi kelas hambatan sampingnya M, berarti faktor side frictionnya 0,98. Kalau bahunya nggak dikasih tahu, tapi yang dikasih tahu adalah kerap, ya. Nah, dilihat kerapnya, kerapnya sempit 1 meter. Nah, berarti Anda tahu ini untuk hambatan sampingnya M, untuk kelas geometrik 4/2D, maka side friction-nya adalah 0,93 gitu. Ya. Kalau ini yang untuk antar kota. Kalau kasusnya tadi kombinasi,
jalannya antar kota, karena itu jalan primer itu artinya jalan antar kota, nah, maka Anda ngambil kapasitas antar kota. Tapi kalau dibilang jalan antar kota primer tadi itu melalui kota, maka Anda ambil faktor-faktor yang mempengaruhi pengaturan, maka Anda ngambil pengaturan di dalam kota, bukan antar kota. Maka Anda ambil misalnya tadi faktor keseimbangan arus, jangan Anda ambil dari tabel antar kota, ya, tapi Anda ambil tabel dari sini, yang ini, perkotaan. Kalau soalnya cuma dibilang kolektor primer, ya, nggak dibilang dalam kota, soalnya kolektor primer, maka Anda udah tahu kalau kolektor primer itu antar kota. Maka Anda ambil semuanya tabel-tabel antar kota ini. Kapasitasnya juga ambil dari antar kota, terus lebar lajurnya juga dari antar kota, keseimbangan arusnya dari antar kota, dan set friction juga antar kota. Gitu. Ya. Jelas ini? Rangga, jelas? Jelas, Pak. Oke. Minggu depan kita bahas, minggu depan jadwalnya online atau offline, Aura? Kalau dari Bapak sendiri bisa offline atau Tanggal minggu depan tanggal 15. iya Pak? Tanggal 15 itu ganjil, berarti offline. Ya. Saya bilang kalau tanggalnya genap, bisa offline, bisa online. Tapi kalau tanggalnya ganjil, saya upayakan supaya itu offline. Oke. Sampai sini yang mengenai MKJI, ada pertanyaan nggak? Bapak, saya ingin bertanya lagi, Pak. Kalau semisal ini kan ada beberapa komponen ya Pak ya. Ada pejalan kaki, becak per jam 2 arah, sama 300 kendaraan parkir. Nah itu sama angkot 100 kali angkot berhenti. Itu ditambahin aja atau bagaimana Pak? Kan beda-beda kondisinya. Kan ada ininya, apa? Mana ya? Ini kan ada setiap yang kamu sebut tadi, pejalan kaki, bobotnya 0,5. Kalau kendaraan berhenti, bobotnya 1. Kendaraan masuk keluar, bobotnya 0,7. Kendaraan lambat, bobotnya 0,4. Nah, frekuensinya ada berapa banyak yang jalan kaki, berapa banyak kendaraan berhenti. Itu dikaliin bobot, nanti totalnya ini, itu dapat total frekuensi berbobot. Total frekuensi berbobot, kita lihat di sini. Di kolom 1 dari tabel yang kedua. Nah, di sini ketahuan kelas hambatan sampingnya apa. Rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi.
Itu jawabannya, Aura. Jelas Eh, tak? Ya. kalau misal dua arah 200 becak berarti dikalikan dua ya, Pak? Ya, frekuensi. Kendaraan lambat. Iya. 200 becak. Per jam per dua arah. Jadi kan ada dua arahnya. Itu bagaimana, Pak? Nah, kalau dikasih tahunya per arah 200 tadi bukan total tapi per arah, maka Anda kaliin 2, ya. Oh, totalnya berapa jadinya? Kan satuannya frekuensi per jam, ya. Kalau dikasih tahunya 200 per arah, berarti totalnya berarti 200 kali 2. Kalau nggak dikasih tahu apa-apa, pokoknya 200 saja sejam. Maka totalnya berapa? Nggak dikaliin 2, 200. Gitu. Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau mengenai satuan misalkan ada rasio bangkitan dan tarikan lalu lintas 2 kendaraan per 10 meter, berarti harus dijadiin 200 meter gitu ya, Pak, satuannya, Pak? Betul, betul. 2 kendaraan per 100 meter, kamu bilang. Per 10 meter. Per 10 meter, Pak. Per 10 meter. Nah, itu Anda, di sini dia satuannya tadi berapa? Ya kan yang ditinjau per 300 meter kalau nggak salah saya. Ya kan? Nah, kalau ditinjaunya per 300 meter, maka kalau dikasih tadi per 10 meter, berarti 300 per 10 kali tadi frekuensinya. Kalau frekuensinya 2, berarti 300 per 10, 30 kali frekuensinya 2, berarti 60. Gitu. Ini ada 300 meter. Ya, Rangga. Iya, Pak. Per 10 meter ada 2 kendaraan keluar masuk. 300 meter itu apa ya? Apanya ya, Pak? Panjang Kalau jalannya? segmen jalan atau panjang ruas jalan yang ditinjau. Kalau di soal ini 1 kilometer, Pak. Berarti hitungnya per kilometer. Baik, Pak. Bukan per 300 meter, per 1000 meter. Cuman, Anda nggak masukin 1000 kali 2. Karena 2 keluar masuk itu per 10 meter, kan? Betul, Pak. Nah, berarti 1000 meter bagi 10 dulu, baru dikaliin frekuensinya. Jadi satuannya harus sama dulu ya, Pak? Baik, Pak. Iya, penting. Kalau kita ngitung kebun binatang, kan kita nggak bisa bilang ada 500 binatang. Semut sama gajah kamu totalin, kan nggak bisa. Ya, Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada pertanyaan lain? Sebenarnya kalau Anda sudah melatih ini, ya, saya berharap ada satu komen atau masukan yang sangat smart mengenai hal ini. Tapi kelihatannya belum keluar dari Anda satupun. Dan saya tidak beritahu sekarang, nanti aja. Kalau sudah mau ujian, saya baru beritahu.
Mudah-mudahan sebelum saya beritahu, Anda lihat, baca pelatihan, soalnya, oh ini bukannya begini Pak, ini kan cara lebih gampang. Nah, itu langsung saya beri nilai Anda yang berkomentar itu. Oke. Oke, ini MKJI tadi yang yang perkotaan, ini yang antar kota. Rumusnya sama, ya. Rumusnya sama nih. Kapasitas sama dengan kapasitas dasar kali faktor penyesuaian. Cuman faktor penyesuaiannya berbeda antara kasus jalan perkotaan dan jalan antar kota. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Saya mau lanjut ke sini. Ini. Ini dasar yang sangat penting sekali. Ya. Teorinya adalah sebagai berikut. Pertama, Anda harus mengenali bahwa kalau kita tinjau dari rekayasa lalu lintas, maka jalan itu punya dua fungsi. Pertama, fungsi arus, yaitu hanya untuk mengalirkan arus lalu lintas. Ya. Ini misalnya ya, ini dia hanya mengalirkan arus lalu lintas dari sini, ya, dari sini mengalir ke sana. Itu namanya fungsi arus, ya, atau flow function. Fungsi kedua dari jalan adalah fungsi akses. Fungsi akses adalah fungsi dari jalan untuk mengakses ruang-ruang kegiatan di sepanjang jalan. Gitu. Ya. Contoh, saya lagi gak enak badan, saya pergi pijat refleksi di Kelapa Gading. Terus ditelepon lagi pijat refleksi, belum selesai, ditelepon sama Pak Dekan. Patris, ada tamu dari Belanda. Karena saya waktu itu tugas saya sebagai contact person untuk hubungan luar negeri, jadi saya nggak bilang, waduh sorry Pak Dekan, saya lagi pijat. Kan nggak bisa. Sama, besok lusa juga Anda kalau lagi kerja juga begitu. Walaupun badan kagak enak, kalau direktur atau manajernya telepon, kalau supervisornya telepon, mungkin Anda masih bisa kasih alasan, sorry Pak, saya lagi nggak enak badan. Tapi kalau direktur yang telepon, masa Anda bilang gitu? Enggak, kan? Anda kan mau kalau begitu ada lowongan kan, ada jabatan kosong kan, Anda ada dipromosi naik, kan maunya begitu. Ya, jadi langsung saya jawab pada kan, baik Pak, saya jalan. Jadi dari Kelapa Gading, saya naik mobil, saya buru-buru ke Trisakti, ke Grogol sini. Nah, saya pikir supaya cepat, saya lewat tol. Pertama, kenapa saya lewat tol? Ada yang tahu? Karena tol itu jalan bebas jembatan nggak sih, Bos? Biar lebih cepat gitu. Betul, lebih cepat. Nah, nanti di sini kelihatan nih. Nih, di sini pengaruh ini kelihatan, nanti saya jelaskan. Ya. Tol, kenapa? Karena lebih cepat. Jadi, kalau suatu ruas jalan fungsinya fungsi arus yang dominan, maka dia kapasitasnya besar. Kenapa kapasitasnya besar? Karena tadi kita udah belajar sebelumnya kan, kapasitas sama dengan kecepatan kali kepadatan. Ya. Nah, kalau di jalan tol itu kecepatannya tinggi, berarti kapasitasnya juga tinggi atau besar. Kan kapasitas rumusnya kecepatan kali kepadatan.
Kalau kecepatannya tinggi, otomatis kapasitasnya kan besar. Gitu loh. Itu fungsi pertama dari jalan. Fungsi kedua adalah akses. Nah, ini yang saya cerita tadi. Jadi saya lewat tol pikir untuk memenuhi, cepat-cepat memenuhi panggilan Pak Dekan nih, ada tamu dari luar negeri. Udah deket terus sampai di depan kampus, saya cuma bisa nengok, ya ada kampus Trisakti. Kenapa? Karena akses jalan dihapus. Anda lihat nggak sekarang? Kagak ada akses tol kan? Jadi kalau Anda datang dari Semanggi, ya, Anda harus keluar di Selipi. Di depan CP, Central Park, udah nggak ada aksesnya lagi. Akses dari jalan tol ke jalan biasa nggak ada. Yang ada kan flyover dari jalan biasa kan. Itu flyover di jalan biasa, bukan dari jalan tol ke jalan biasa. Nah, terus dengan kata lain, fungsi jalan itu ada dua. Yang tadi fungsi arus tuh kalau lewat jalan tol. Nah, kalau yang saya alami tadi di jalan tol, tapi kagak ada fungsi aksesnya karena kagak ada jalan keluarnya, akses tolnya. Sehingga saya bisa cepat dari Kelapa Gading sampai ke Grogol, ya bisa cepat sampai, tapi saya nggak bisa memenuhi maksud dan kewajiban saya nggak bisa sampai ke depannya Pak Dekan. Kenapa? Karena saya nggak bisa keluar dari tol. Dari cerita ini, kesimpulannya apa? Bahwa jalan itu punya dua fungsi, yaitu fungsi arus dan fungsi akses. Fungsi arus memang menyenangkan, kita bisa cepat sampai. Ya. Fungsi kedua, akses, untuk masuk ke ruang kegiatan yang ingin kita tuju. Tapi kalau fungsi aksesnya ini nggak ada, contoh yang tadi, nggak ada, nggak ada gunanya. Oleh karena itu, jalan harus selalu punya dua fungsi. Fungsi arus dan fungsi akses. Nah, contoh ekstrimnya, jalan dengan fungsi arus dan fungsi akses ada dua. Nah, itu dua fungsi itu dibutuhkan oleh kita, si pengguna jalan. Fungsi arus dan fungsi akses itu kita gambarkan di dalam suatu diagram. Ini diagram ini ya. Yang warna apa nih? Pink ya. Itu fungsi arus, yang warna hijau, yang warna pink itu fungsi akses. Yang warna hijau fungsi akses, yang kanan ini. Yang kiri itu fungsi arus. Terbalik. Yang warna hijau sebelah kanan itu fungsi arus, yang sebelah kiri fungsi akses. Ya. Nah, setiap jalan pasti kedua fungsi ini ada. Cuman perbandingannya berbeda-beda. Kalau jalan tol, tadi seperti udah dijawab tadi, kan itu jalan tol itu jalan bebas hambatan. Jadi nggak ada hambatannya. Jadi kalau ketemu persimpangan, di simpangnya tidak sebidang. Gitu. Kalau ketemu jalan, di jalannya lurus, terus kagak ada keluar masuk. Ya kan? Terus dengan kata lain, jalan bebas hambatan, fungsi aksesnya berapa? 0. Nggak ada. Dia 100% fungsi arus.
Fungsi akses itu apa? Tadi dibilang fungsi akses adalah fungsi jalan untuk mengakses ruang-ruang kegiatan di sepanjang jalan. Gitu loh. Nah, sekarang kalau jalan sejajar tol ya di depan kampus kita ya atau di Selipi itu kan di sebelah jalan tol kan ada jalan alternatif atau jalan alternatif, jalan sejajar tol. Nah, di situ Anda kan boleh parkir kan? Ya, boleh keluar masuk dari gang. Artinya jalan itu punya fungsi akses. Nah, kecepatannya, kapasitasnya sama nggak besarnya dengan jalan tol? Kenapa beda? Nah, inilah belajar bagaimana caranya supaya Anda bisa ngebut. Itu macet. Kembali pertanyaan yang paling menarik saya berikan kepada Aura, ketua kelas. Macet itu apa sih? Macet itu jalan yang terhambat, Pak. Yang fungsi akses. Jadi kalau Anda uraikan, deskripsikan secara matematis itu apa? Padat, Pak. Padat itu kualitatif, tapi matematis secara kuantitatif. Apa itu macet, Aura? Oh, dari diagram ini aksesnya kecil, Pak. Bukan dari diagram ini. Secara umum kita udah jelaskan di hari-hari pertama. Apa itu macet? Itu enggak sih Pak, ketika... Sebentar. Saya kasih Aura dulu menjawab. Ya, oke. Silahkan Aura. Keadaan lalu lintas dengan kecepatan 0, Pak. Wala, Aura. Macet adalah kondisi di mana volume sama atau lebih besar dari kapasitas. Jadi jumlah mobil yang bergerak sama atau lebih besar dari kapasitas atau volume maksimal dari jalan. Sama, Pak. Saya jelaskan, bukan saya bertanya. Saya jelaskan. Nah, kalau dia sama atau lebih besar, maka dia nggak bergerak. Itu kita bilang macet. Ya, jadi penjelasannya secara matematik, VC rasio, V per C, lebih besar atau sama dengan 1. Sebenarnya lebih besar atau mendekati 1. Itu artinya macet. Ya. V per C lebih besar atau mendekati 1, artinya V-nya, volumenya, lebih besar atau hampir sama dengan 1. Maka V-nya si kendaraan bergeraknya mendekati 0. Kita bilang macet. Itu kuantitatifnya. Kalau kualitatifnya, mungkin untuk Aura lebih menarik lagi. Macet itu apa, Aura? Oh, macet itu kondisi lalu lintas yang menyenangkan, Pak. Lah, kok bisa? Aura, kenapa pulang sudah malam begini? Sebelum diomelin sama Mami, dia bilang apa? Macet, Bu, katanya.
Gitu. Jadi dari kampus ke rumah cuma setengah jam, karena macet jadi 2 jam. Bisa pacaran dulu di mobil 1,5 jam. Kan enak. Gitu loh. Itu definisinya anak muda. Macet adalah kondisi lalu lintas yang menyenangkan. Gitu. Kalau untuk pebisnis nanti Anda kalau udah selesai sekolah, Anda berbisnis, macet itu sangat tidak menyenangkan, Pak. Jadi kalau mau rapat jadi terlambat, mesti bangun pagi-pagi ke kantor, berabe lah nggak enak. Gitu loh. Ya. Makanya sekarang kita harus pilih yang jeli, 3 paslon gubernur DKI yang baru, ya. Yang mana yang bisa ngatasin macet? Supaya saya bisa kerja efisien, bisa kerja lebih cepat, bisa menghasilkan keuntungan lebih besar, bisa lebih maju perusahaannya. Perusahaannya berkembang, dia butuh direktur baru, butuh manajer baru, saya bisa naik pangkat. Begitu kan? Ya. Jelas nih, Ora? Iya, Pak. Nah, tolong belajar lebih rajin ya, Ora. Baik, Pak. Nah, kembali ke sini. Jadi jalan punya 2 fungsi, yaitu fungsi arus mengalirkan arus lalu lintas. Yang kedua fungsi akses, fungsi untuk mengunjungi atau mengakses ruang-ruang kegiatan sepanjang jalan tersebut. Nah, kedua fungsi ini tidak kompatibel. Nah, ini yang saya gambarkan di sini. Jadi suatu jalan, ya, saya ambil contoh. Yang paling atas klasifikasinya jalan bebas hambatan, fungsi arusnya berapa? 100%. Ya. Aksesnya berapa? Nggak ada. 0. Tadi yang contoh saya bilang, saya ke Trisakti lewat tol bisa cepat tapi nggak bisa mengakses. Artinya saya tetap juga nggak bisa ikut rapat di Trisakti. Saya cuma bisa ngeliat, oi Trisakti, oi. Nah, kalau fungsi akses dari suatu jalan bertambah besar, maka Anda lihat di sini ya, ini kan yang pertama nih jalan hambatan, fungsi aksesnya 100%. Jalan arteri, fungsi aksesnya ada nih fungsi aksesnya. Akibatnya apa? Fungsi arusnya berkurang. Karena ada fungsi akses, fungsi arusnya berkurang. Semakin besar fungsi akses dari suatu jalan, ya, semakin kecil fungsi arus yang tersisa. Gitu loh. Nah, sampai kalau jalan tol itu ekstrim 100% fungsi arus, kalau jalan lingkungan atau jalan pemukiman itu hampir 100% fungsi akses. Jadi jalan itu memang untuk lewat kamu masuk ke rumah masing-masing, ya, atau bertamu di suatu rumah. Jadi fungsi aksesnya hampir 100%. Akibatnya apa? Fungsi arusnya hampir 0. Nggak ada. Nah, jadi Anda lihat di sini nih. Ya. Fungsi arus sama fungsi akses, dua-duanya kita butuhkan. Tapi dia nggak kompatibel. Maka kita bikin klasifikasi jalan, klasifikasi fungsi jalan, yaitu jalan terdiri dari klasifikasi jalan bebas hambatan yang paling tinggi, fungsi arusnya 100, jalan arteri lebih kecil, fungsi arusnya lebih kecil karena ada fungsi aksesnya.
dan terus turun ke bawah, fungsi aksesnya makin besar sampai yang terakhir jalan lingkungan atau jalan pemukiman yang paling bawah. Itu yang paling rendah itu ininya ya. Itu fungsi aksesnya hampir 100%, fungsi arusnya kecil. Jelas nih sampai sini? Nah, Anda lihat apa diagram ini ya. Graf diagram ini Anda lihat. Horizontal itu dibagi ada ini fungsi arus yang hijau, ada yang pink fungsi akses. Nah, kalau Anda lihat vertikalnya, itu ada yang namanya aksesibilitas, ada yang namanya kapabilitas. Beda kan? Kapabilitas. Bernard, Ya, apa Pak. itu kapasitas? Apa itu? Kapasitas itu jumlah berapa banyak kendaraan yang bisa melewati jalan. Berapa banyak atau jumlah maksimal sebanyak-banyaknya? Jumlah maksimal Ya, sebanyak-banyaknya. jumlah maksimal. Oke, itu kapasitas. Nah, kalau aksesibilitas, kira-kira apa itu aksesibilitas? Aksesibilitas itu apa ya? Kemudahan. Ya, tadi udah kedengeran suara tuh. Benar tadi itu. Apa itu? Lebih ke ini nggak sih, Pak? Lebih ke mudahnya pergerakan ke mana-mana. Betul. Bukan mudahnya gerakan kemana-mana. Kata mudah itu tadi betul. Biasanya kita ya kalau mencari arti ya, biasanya ya sebenarnya itu seringkali tergantung dari dasar katanya. Aksesibilitas. Dasar katanya apa? Akses. Ya kan? Ya. Akses artinya apa? Masuk, menuju. Akses. Nah, aksesibilitas artinya tingkat kemudahan untuk mencapai atau menuju ruang kegiatan. Itu aksesibilitas. Ada kaitannya, tapi tidak sama. Jalan 3 lajur sama jalan 2 kali 3 lajur ya maksudnya. Jalan sama dengan jalan yang 1 lajur, 2 kali 1 lajur. Aksesibilitasnya besaran yang mana? Katakanlah Gani dia punya rumah di jalan yang 2 kali 1 lajur, ya. Sedangkan Bernard punya rumah di jalan yang 2 kali 3 lajur. Nah, aksesibilitasnya lebih besar mana? Lebih mudah mengakses rumahnya Gani atau rumahnya Bernard? Ayo jawab dong. Bernard? Lebih mudah Gani enggak, Pak? Soalnya kan dia 2 kali 1. Kalau yang saya 2 kali 3 tadi. Jadi lebih mudah mengakses rumahnya Gani daripada rumahmu? Iya. Belum makan siang kamu ya? Hah? Belum makan siang. Nalarnya masih sampai di mata kaki, bukan sampai mata ke atas, ke otak. Enggak toh.
naluri aja Pak. Jalan 3 lajur sama jalan 1 lajur, mana lebih besar aksesibilitasnya? Oh, satu lajur ya? Hah? Eh? Eh? Oh, tiga Pak. Astagfirullah. Tiga dong, mestinya. Tapi itu tergantung, itu baru dilihat dari satu faktor, kapasitas tadi, jumlah lajur. Tapi kalaupun rumahnya si Gani 3 lajur, tapi di situ banyak beca, banyak kaki 5, gitu. Bandingkan rumah kamu 2 kali 1 lajur, tapi free. Nah, kagak ada kaki 5, ya. Jalannya memang nggak bisa cepat, nggak bisa jalan 70, jalan 30, tapi lancar. Maka aksesibilitasnya mana lebih baik? Masih berarti yang lebih baik yang rumah saya dong, Pak. Betul. Betul sekali. Nah, jadi kamu udah punya feeling nih ya sekarang. Nah, Ya, Pak. jadi sekarang ini, nah kembali ke sini tadi. Jadi jalan itu punya 2 fungsi, yaitu fungsi arus dan fungsi akses. Ya, ingat di kalimatnya ini. Jalan itu punya 2 fungsi, fungsi arus dan fungsi akses. Kedua fungsi ini dua-duanya kita butuhkan, tapi dia tidak kompatibel. Tidak bisa saling melengkapi begitu, tambah. Jadi kalau jalan ada fungsi aksesnya, maka fungsi arusnya berkurang. Gitu loh. Akibatnya apa? Fungsi arus kaitannya dengan kapasitas. Kenapa kaitannya dengan kapasitas? Rangga, bisa jawab saya? Kenapa fungsi arus kaitannya dengan kapasitas? Iya Pak, karena semakin cepat suatu kendaraan maka kapasitasnya makin. Betul. Ya. Fungsi arus kaitannya dengan kapasitas, karena kalau fungsi arus yang tinggi, kapasitasnya juga tinggi. Kalau kapasitasnya tinggi, kalau kecepatannya tinggi, fungsi arus kecepatannya tinggi, maka kapasitasnya juga tinggi atau besar. Ya kan? Maka Anda lihat di sini, jalan yang bebas hambatan, fungsi arus 100%, kapasitasnya segini, mengukurnya dari bawah. Ya. Sedangkan kalau jalan lokal, ya, ini aksesnya besar, maka fungsi arusnya kecil. Maka kapasitasnya gimana? Kapasitasnya cuma sepertiga, seperempat ini, ya, kecil, gitu. Nah, kebalikannya dengan aksesibilitas. Kalau aksesibilitasnya besar, contoh jalan lingkungan atau jalan pemukiman, ya itu paling mudah. Anda mau kemana aja kan, kalau Anda cari rumah di real estate, ya, jalan lingkungan pemukiman gampang. Jalan dikit tengok kanan, bukan rumahnya si Gani nih, rumahnya si Sela. Tengok kiri, ini rumahnya Aura nih, gampang nyarinya. Ya, aksesibilitasnya besar sekali. Tetapi kapasitasnya kecil. Anda nggak bisa cepat-cepat jalan di jalan pemukiman. Ya. Jadi kalau sekarang Anda katakanlah, Gani, cerah pergi ke Surabaya, sediain mobil, tapi lewat jalan pemukiman ya, mau nggak? Kagak, nggak Pak. Saya keburu tua, nanti udah kakek-kakek baru sampai di Surabaya. Gitu kan? Kenapa? Karena kecepatannya kecil. Nah, begitulah. Oleh karena tadi dua fungsi ini kita butuhkan, maka kita kompromiin. Jadi setiap jalan kita bagi klasifikasinya. Ada jalan yang
fungsi arusnya tinggi, ada jalan yang fungsi arusnya lebih kecil, ada jalan yang fungsi arusnya sedang, tapi kapasitas aksesibilitasnya juga cukup besar, ada jalan lagi yang aksesibilitasnya besar sekali, jalan lingkungan, tapi arusnya kecil atau hampir nol gitu. Jadi kita bagi, maka jalan ini kita namakan klasifikasi fungsi, bukan klasifikasi status, tapi klasifikasi fungsi jalan. Jelas ini? Jelas, Pak. Pertanyaan saya, kenapa kita butuh jalur lambat? Jalan Sudirman, ya, Tamrin Sudirman, dulu ada jalur lambatnya, sekarang kagak ada. Nah, menghapus itu jangan urusan politik. Seperti yang lalu urusan politik. Karena saya yang sedang berkuasa, saya mau begitu. Salah. Ya, salah. Jadi, kita butuh, kita satu ruas jalan, karena bisa lebar, bisa 8 lajur, atau bisa 10 lajur. Ya, 2 kali 4 atau 2 kali 5 lajur. Nah, itu saya bikinin jalur lambat atau semuanya sama jalurnya? Bikin jalur lambat, Pak. Kenapa? Untuk mengakses, Pak. Mengakses seperti fasilitas-fasilitas umum seperti mall, pasar. Itu. Ataupun gedung-gedung perkantoran lainnya, Pak. Rangga jawab gitu. Ya. Setuju kan nih? Jadi perlu jalur lambat untuk bisa mengakses tadi jalan-jalan di sepanjang jalan tadi. Apakah itu kantornya Gani Tower atau Rangga Tower, bisa masuk begitu ya. Di situ kebetulan ada Ratu Plaza kan, di ujung. Ya. Nah, kita bilang aja sekarang Aura Asara Plaza. Tapi dia nggak mau jalur lambat. Boleh nggak? Bisa nggak? Bisa aja. Terus gimana caranya? Nyetirnya di jalur cepat, jalur kelima. Wih, itu Aura Plaza. Langsung jelang 50 meter saya pepet sedikit-sedikit, masuk kiri. Masuk ke pintu Aura Plaza. Bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Iya, iya Bisa betul. kecelakaan itu. Tapi bisa ya. Nah, nggak mau celaka. Makanya tadi saya bilang, saya nyetirnya pelan-pelan. Saya kan udah pengalaman. Gitu. Jadi saya potong sedikit satu kendaraan di sebelah kiri saya. Saya potong yang berikutnya, saya potong yang berikutnya. Nggak sampai 100 meter, 50 meter, saya udah di depan gate pintu Aura Plaza. Saya masuk. Saya nggak perlu berlambat-lambat dari ujung apa tuh Gedung Bundar ya, di seberang Masjid Al-Azhar ya.
Saya nggak perlu jalur lambat, pelan-pelan masuk ke situ. Enggak. Saya kabut aja jalur cepat. Tapi 50 meter, 100 meter sebelumnya, saya pepet masuk ke kiri. Bisa? Bisa. Tapi kurang safe. Bisa kecelakaan, seperti Rangga bilang. Betul. Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi. Kenapa kita perlu jalur lambat? Oke, yang nggak bisa jawab sekarang, jawabnya nanti. Waktu ujian. Atau waktu kuis minggu depan. Pertanyaan kedua. Misalnya, saya udah bikinin jalur lambat. Ya, misalnya, saya bikin jalur lambat. Ya, Anda belum jawab. Jawaban Anda tadi masih kurang sempurna. Ya, alasannya, kenapa jalur lambat? Katakanlah sudah dibuat jalur lambat. Di Aura Plaza ada jalur lambat. Ya, tapi ada bukaannya. Ada jalur lambat, tapi dari simpangan itu dia bisa masuk simpangan, masuk jalur lambat ke sana. Nah, Ulil punya FX. Oh, siapa? Bernard kan Franciscus ya depannya. FX Plaza satu lagi dekat pintu Senayan. Ya. Nah, waduh. Kalau orang mah enak, bisa langsung masuk deket. Saya kan jauh. Jadi saya nggak mau kalah. Kalau di depannya Aura Plaza ada bukaan, ya, penghubung antara jalur cepat dan jalur lambat. Terus si Bernard minta buka juga, minta bukaan dekat dia, 10 meter sebelum FX. Dia minta bukaan lagi. 30 meter kemudian ada lagi Plaza Ulil punya. Dia minta lagi sama dinas perhubungan buka lagi jalur bukaan ke jalur lambat. Lah kalau semuanya pada buka begitu, terus akibatnya gimana? Jadi pertanyaan pertama tadi, kenapa dibuat jalur lambat? Alasan pertama tadi udah disebut, alasan keduanya belum. Nah, pertanyaan kedua sekarang, kalau kita buat jalur lambat, ya, kalau kita buat jalur lambat, perlu nggak kita berikan bukaan? Perlu. Atau enggak? Andai kata perlu, berapa banyak? Apakah boleh saya buat sebanyak-banyaknya? Orang minta, saya kasih. Ulil minta, saya kasih. Bernard minta, saya kasih. Boleh nggak gitu? Nggak boleh. Ini yang saya tanya ke kamu. Ini kejadian ya 5 tahun yang silam sebelum COVID. Jadi ini masalah real yang pernah terjadi diskusi itu. Jadi waktu itu pejabatnya di DKI, baik yang dari perhubungan maupun dari PU, masih bersilang pendapat. Jadi saya lontarkan pertanyaan ini ke Anda. Ya. Saya berharap dan biasanya saya sangat yakin bahwa seringkali masalah-masalah yang pelik itu ternyata murid atau mahasiswi lebih pintar daripada pejabat. Saya bukan menghina, tapi seringkali kejadian seperti itu. Lucu memang, tapi ya nggak apa-apa, bangga. Ya. Nah, itu nanti pertanyaan yang berikutnya. Oke, nah
Jadi ini menutup ya klasifikasi fungsi jalan itu kita perlukan ya, karena pengendara mobil itu pengendara itu butuh dua fungsi, yaitu fungsi arus dan fungsi akses. Kadang dia butuh fungsi arus yang lebih besar, kadang dia butuh fungsi akses besar, kadang dia butuh dua-duanya. Jadi jalannya kita bikin klasifikasi dari yang 100% fungsi arus sampai yang kombinasi gitu. Oke. Sampai minggu depan. Pertanyaan sampai dengan klasifikasi fungsi ini akan saya tanyakan di kuis ya. Pertanyaan dari yang sebelum-belumnya sampai dengan klasifikasi fungsi ini saya tanyakan. Terus ditambah lagi soal-soal hitungan ya. 3 soal yang tadi saya tambahkan nanti 1 soal lagi. Itu Anda upload di Google. Gitu ya. Sekian, ada pertanyaan lagi dari orang? Pak, berarti untuk tugasnya kan ada 3 tadi, MJKI sama kuis minggu depan ya Pak? Ya. Ada tambahan lagi, 1 lagi. 1 lagi tambahan untuk MKJI-nya. Terus, kamu mau nanya apa? Sudah Pak, konfirmasi aja, oke. Ya, itu aja. Jangan lupa kirim saya daftar yang tidak hadir hari ini. Ya. Terima kasih. Minggu depan kita saya upayakan supaya offline. Tetapi yang satu yang pasti, kalau Anda ditanya tidak bisa, maka seperti yang tadi, 0 adalah 0. Yang dapat 10, yang dapat 20, begitu. Ya, nggak ada excuse lagi. Ya. Oke, terima kasih. Sampai minggu depan. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak.